urgensi tindakan yang akan dilakukan, serta dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang tindakan aksi nyata ini adalah tugas guru adalah menuntun siswa sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Budaya positif sangat penting diterapkan, terlebih di sekolah dasar sebagai jembatan bagi guru dalam menuntun siswa agar selamat dan bahagia dalam belajar. Tujuan rancangan tindakan aksi nyata di modul 1.4 ini adalah: yang pertama, semua warga sekolah mengetahui tentang budaya positif. Tujuan kedua, semua warga sekolah dapat menerapkan disiplin positif. Dan yang ketiga, siswa dan guru dapat membuat keyakinan kelas. Tolak ukur di rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas. Kedua, terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, terlaksananya restitusi di sekolah. Sedangkan eliminasi tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, menjelaskan kepada siswa tentang keyakinan kelas. Kedua, membuat keyakinan kelas bersama siswa. Ketiga, menandatangani keyakinan kelas bersama siswa. Keempat, mempraktekkan segitiga restitusi. Kelima, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Keenam, sosialisasi kepada guru. Dan yang terakhir, menetapkan keyakinan kelas dan restitusi di sekolah secara berkelanjutan. Kemudian bermain bersama teman dengan sportif.
Oh ya, salah. Oh, ini. Dah, tutup. Boleh minum kok bermain. Tuh, delete. Delete.
disiplin positif yang pertama. Kemudian yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar. Yang keempat restitusi. Kelima posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi nanti ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Manfaatnya apa yang akan kita dapatkan ke depannya? Yang pertama, kita dapat mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Jadi nanti di nomor Bapak Ibu semua, baik guru kelas maupun guru mapel, bisa membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, dapat mempraktikkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu semua dapat mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, dapat memposisikan diri sebagai teman, pemantau maupun manajer. Karena biasanya yang kita laksanakan itu kita sebagai penghukum. Ternyata saya sendiri juga sama, sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi selama ini yang saya lakukan juga sama, ternyata sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Pada siswa itu seperti itu. Jadi nanti ke depannya kita diharapkan bisa memposisikan diri dalam posisi kontrol sebagai teman, minimal sebagai teman, kemudian meningkat sebagai pemantau, dan yang posisi paling tinggi adalah sebagai manajer. Lanjut. Nah, stimulus respon tentang teori kontrol. Jadi teorinya, kita itu dulu punya anggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Tetapi realita teori kontrolnya itu kebutuhan kita itu sebetulnya berbeda-beda. Cocok ya Bapak Ibu? Ya, kebutuhan kita itu memang berbeda-beda. Kemudian stimulus yang dulu-dulu kita anggap itu semua orang melihat hal yang sama. Dianggapnya halnya sama, pokoknya harus seperti ini. Tetapi kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan konsep pandangan satu orang dengan orang yang lain harus sama, pokoknya harus gini, harus A, harus B, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kita tidak bisa, ternyata Bapak Ibu. Karena kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memang pandangan kita itu berbeda-beda. Terus stimulus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita menganggap perilaku menyimpang, perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi kontrolnya berbeda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi seandainya siswa kita itu berperilaku negatif, itu sebetulnya mereka itu punya tujuan, tapi kita menganggapnya sebagai hal yang salah. Ternyata tidak seperti itu. Sama sebelum saya mempelajari modul ini juga sama. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol yang benar, hanya Anda, hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi sebetulnya yang mengontrol diri itu adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol ya, karena pada dasarnya manusia itu tidak mau diatur, tidak mau dikontrol oleh orang lain. Dia sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau dirujuk gagal dipaksa, itu dulu. Tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, kalau dulu kita berpikir model menang kalah, sekarang kita berpikirnya harus berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Lanjut ya. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai pandangan Diana Gosen menyatakan
disiplin itu adalah belajar. Jadi selama ini kita kan mendisiplinkan itu memaksa. Jadi arti disiplin itu sebetulnya belajar. Atau disiplin itu murid atau pengikut. Disiplin itu cara kita mengontrol diri, dan disiplin itu bertanggung jawab terhadap diri. Jadi kalau sudah bisa belajar dan sampai ke bertanggung jawab, itu berarti yang namanya disiplin positif. Jadi tanpa memaksaan. Lanjut kalau itu ada di profil pelajar Pancasila. Hafal toh Bapak Ibu? Kalau tidak apa kita nyanyikan sebentar. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu ada 6 profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu ada mengandung nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikannya apa saja nanti bisa dilihat di PMN, nanti di tayangan selanjutnya nanti ada lanjut Bapak. Nah, sekarang tentang teori motivasi. Tadi di depan dikatakan perbuatan salah atau menyimpang atau yang negatif itu bukan suatu kesalahan, tapi setiap perbuatan itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan teori tujuan itu ada di teori motivasi. Pada saat kita melaksanakan sesuatu itu pasti ada motivasi diri. Biasanya ada 3 hal. Yang pertama, cara kita mendisiplinkan itu berasal dari teori motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya anak-anak itu atau kita saja, kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan atau kesepakatan itu hanya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contoh dulu saya mau mengikuti CGP itu atas dasar memang hanya untuk menghindari rasa ketidaknyamanan. Rasa tidak nyamannya apa? Buyaknya. Tapi kalau sudah daftar administratif, atau mungkin berangkat jam 7 atas dasar dan iso absen risil, kan seperti itu ya Bu. Nah, awal mulanya memang berasal dari rasa ketidaknyamanan. Harus pakai seragam, pakai topi, pakai kaos kaki. Itu awal mulanya hanya untuk menghindari hukuman, biar tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Itu yang paling bawah, kelas yang paling bawah. Kemudian yang ke atasnya itu biasanya orang melakukan sesuatu karena mendapat imbalan atau pembelajaran. Saya mau berangkat pagi biar dapat ujian. Saya mau rajin belajar biar dapat uang saku dari timbang atau dari ayah ibu. Itu teori yang motivasi yang satu dan yang kedua. Nah, motivasi yang paling akhir itu adalah orang melakukan sesuatu itu untuk menjadikan mereka menjadi apa yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Jadi misal tadi kita punya motivasi berangkatnya sebelum jam 7, motivasinya agar tidak dapat denda persenan 1,5% karena terlambat di prisil, atau agar tidak dimarahi oleh guru, dimarahi oleh guru kepala sekolah, atau agar boten diceng bu kepala, atau agar dapat ujian dari bu kepala, wah regep, wah rajin. Itu motivasi. Tetapi motivasi yang tertinggi itu ternyata kita melakukan sesuatu agar menghargai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi itu memang
menimbulkan rasa tidak nyaman kepada anak dalam jangka waktu yang panjang. Korbannya itu, tetapi korban mendapat keadilan, jadi adil tadi, tidak mengerjakan PR, mengerjakan 10 kali lipat. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian murid anak tersakiti, merasa tersakiti karena terasa tidak nyaman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu memang harus terjadi. Nah, rasa tidak nyamannya itu hanya dalam jangka waktu pendek. Jadi, kalau hukuman tadi dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau restitusi, beda lagi. Kalau restitusi itu pilihan. Jadi siswa milih sendiri. Nah, berdasarkan dihukum atau konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang itu restitusi, korbannya mendapat ganti dan murid mendapat penguatan. Lanjut kalau untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang sama seperti tadi ya. Jadi untuk hukuman itu cenderung menyakiti. Lanjut kawan. Lanjut. Nah, sekarang bedanya kalau hukuman itu pasti ada kata awas. Kalau dilakukan lagi nanti awas loh. Kalau besok nggak mengerjakan awas, besok kalau dia itu berangkatnya lebih dari jam 7 loh, awas loh. Besok harus berangkat lebih kurang dari jam 7. Nah, itu ada kata negatif. Kalau netralnya melakukan apa yang saya katakan, konsepnya baik, murid belajar taat peraturan. Itu untuk netral. Kalau yang positifnya tentang teori kontrol tadi. Lanjut mana? Lanjut. Itu hanya untuk perbedaannya. Lanjut. Nah, ini coba kita belajar perbedaannya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi gitu Pak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan menambah lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket? Nah, ini juga hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Tadi dia mau orek-orek meja, harus membersihkan, itu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu apa yang harus dilakukan? Diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi karena harus mengganti. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Itu juga murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Itu juga. Nah, hukuman ini menyakiti, bahkan kadang menimbulkan perasaan dendam di kemudian hari sampai anak itu dewasa. Wah, sengit tenan ini biar aku tahu diminta telanjang kaki panas tenan. Itu hukuman menimbulkan rasa sakit dan dendam di kemudian hari. Lanjut. Nah, cara terbaik dalam menanamkan disiplin adalah dengan restitusi. Mengapa restitusi? Lanjut saja. Nah, restitusi itu bukan menebus kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kita tidak memaksa. Restitusi itu menuntut. Restitusi mencari kebutuhan yang berdasarkan tindakan. Restitusi itu cara yang paling baik. Jadi intinya restitusi itu tidak memaksa, bukan menebus kesalahan, tetapi memberi posisi kita. Nah, posisi kita tadi yang sudah saya utarakan di awal, posisi kita biasanya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, posisi yang tertinggi ini adalah sebagai manajer. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, restitusi yang harus kita praktekkan itu ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Contohnya
boleh terlambat. Di sini posisi kita menstabilkan. Nah, setelah menstabilkan, tahapan selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Oh ya, terlambat itu sekarang tidak apa-apa, terlambat itu tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa, karena memang manusia tempatnya salah. Tetapi besok, kita tidak boleh berbuat kesalahan yang sama. Itu di posisi memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi tadi kalau terlambat itu kira-kira ada keyakinan kelas yang kamu langgar tidak? Jadi nanti anak akan menjawab ada. Lanjut, jadi ada tahapan 3 segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Lanjut, keyakinan kelas itu sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan? Jawabannya sama atau tidak ya? Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan? Yang suatu kesepakatan yang harus dibuat di kelas, yang harus dilaksanakan bersama toh? Ya, coba lanjut jawabannya. Jawabannya tidak, Bu. Tidak. Jadi peraturan tata tertib, kalau dulu kita kenal peraturan itu tata tertib ini. Kalau dulu yang buat tata tertib itu kan, yang buat tata tertib itu dulu simpan Bapak Ibu. Sekolah, kira apakah dulu murid dilibatkan? Tidak. Dulu murid langsung nih tata tertib SD negeri Trisek. Anak tinggal melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas itu siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jadi mereka biar sadar, oh ini aturannya, mereka tahu prosesnya. Jadi intinya peraturan itu tidak sama dengan keyakinan. Nah, walaupun nanti intinya mungkin sama, tapi kan siswa dilibatkan. Lanjut mawar. Nah, ini perbedaannya. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru atau sekolah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama siswa. Jadi siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Lanjut mawar.
mulai tanda tangan fakta integritasnya, tanda tangan bareng, inilah kesepakatan kelas. Jadi nanti pada saat ada siswa yang melanggar kesepakatan, kita tinggal restitusi tadi, kita tidak serta-merta langsung memberi hukuman. Dan pemberian hukuman itu ternyata tidak boleh melenceng dari tindakan yang salah. Misal tidak mengerjakan PR itu, kalau hukumannya membersihkan toilet, sejalan tidak Bapak Ibu? Itu sebenarnya tidak sejalan. Jadi kalau tidak disiplin, berarti ya konsekuensinya harus berhubungan dengan kedisiplinan. Kalau tidak jujur ya konsekuensinya harus dengan kejujuran. Jadi sebetulnya seperti itu harus restitusi. Jadi kalau misal ada anak yang tidak mengerjakan PR, kan berarti dia tidak tertib mengerjakan PR, ya konsekuensinya mengerjakan soal sesuai sejumlah yang belum dikerjakan. Tentunya kita tidak boleh memberikan konsekuensi yang bukan di luar dari kesalahan yang dilakukan. Lanjut. Ya, terima kasih. Jadi nanti ke depannya kita coba Bapak Ibu. Jadi memang mungkin berat karena sesuai filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru itu dididik seperti kita sebagai petani padi. Berarti kita tugasnya hanya mengelola tanaman padi agar tumbuh maksimal menjadi padi yang baik. Kita tidak bisa padi agar panen jagung, itu tidak. Jadi kita sama masing-masing anak sudah punya dirinya sendiri, kita tidak bisa membantu. Dan tugas kita itu hanya menuntun sampai ke tujuan itu dengan bahagia dan selamat. Selamat itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Bahagia mereka tidak merasa tertekan. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi memang betul kita cocok dengan GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, karena memang itu haknya murid. Kita menghamba pada murid. Dan yang kedua, untuk pelaksanaan disiplin positif ini kita tidak perlu memikirkan apakah
Saya ada. Nah, ini jadi anak mengutarakan alasannya kenapa terlambat. Kok gini ya? Oh, itu kan speaker tapi kalau di YouTube itu sudah ada lah, jadi sudah diupload di YouTube. YouTube-nya mau nggak di like ini karena memang harus diupload di YouTube. Ini yang ini besok juga diupload di YouTube. Apa kan kok dihilangin suaranya? Nah, jadi anak itu mencari solusinya. Kenapa terlambat? Alasannya main HP, main game. Terus solusinya biar besok tidak terlambat, tidurnya jangan malam. Itu kata anak sendiri. Dan ini skenario juga anak-anak yang buat saya nggak usah susah-susah. Jadi jawabnya auto bijaksaan tanya. Dan berjanji besok tidak diulang lagi. Kita ada yang pertama yang anak terlambat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aku terlambat. Masuk dulu, pelajaran dulu ya. Mas Irfan, tadi ada masalah apa di rumah kok berangkatnya terlambat? Bangun siang. Kok bisa bangun siang? Memangnya tidak dibangunkan sama ayah dan bunda? Sebenarnya tadi sudah dibangunkan, tapi aku tidur lagi. Kok bisa mah tidur lagi? Memangnya apa yang kamu lakukan sampai kok dibangunin susah? Tidurnya malam. Tidurnya malam? Oh, kenapa bisa sampai malam? Soalnya main HP. Main HP? Wah, pasti asik ya main HP. Tapi kira-kira dari kamu main HP itu ada akibatnya enggak? Ada Apa? Kamu jadi bangun siang. Nah, karena bangun siang tadi terus berangkatnya terlambat. Kira-kira ada kesepakatan yang kamu langgar tidak? ada. Apa itu kesepakatannya? Gimana berangkat sekolah bagaimana? Tidak boleh? Tidak boleh? Telat. Iya, harus berangkat tepat waktu. Nah, agar besok tidak terjadi lagi, kira-kira besok bagaimana Mas Irfan? Tidurnya bagaimana? Tidurnya nggak boleh malam-malam. Oh, tidak boleh tidur malam. Terus tapi kalau main HP asik, terus main HP-nya kapan? Boleh nggak main HP? Siang. Siang, pas waktu liburan. Nah, boleh. Nah, besok jadi nggak terlambat lagi. Oke. Bu Guru tunggu besok berangkat pada waktunya ya Mas Irfan ya. Assalamualaikum Bu. Saya mau lapor. Iya Bu. Oh, Mbak Risma sama Mbak Yudi mau laporan apa? Pas upacara nanda silan bukan apa nggak mau posat dia belum sama ada Cica Rahmat dan nggak pakai kopi. Terima kasih atas laporannya ya Mbak. Kalau mereka berapa nanti
Kalian sudah tahu semua ya kesepakatan kita ini. Mungkin tadi yang nggak pakai seragam lengkap bisa menjelaskan alasannya ya. Saya Bu Kenapa? nggak pakai kaos kaki. Saya Bu nggak pakai topi. Baik, dari alasan yang kalian sebutkan tadi ya, kira-kira kalian itu punya solusi tidak agar masalah itu tidak terjadi di kemudian hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Utami. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Trisik. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Zeni, mengingatkan kembali untuk kami, khususnya saya, agar lebih bersabar dan berproses untuk mendisiplinkan peserta didik. Dan tentunya ada caranya. Karena memang menjadikan peserta didik itu disiplin, memang membutuhkan proses dan waktu yang lama. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh Bu Zeni, bahwa disiplin itu belajar, disiplin itu cara kita mengontrol diri, disiplin itu bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi di sini disiplin itu tidak memaksa, seperti apa yang selama ini saya lakukan. Nah, Bu Yeni menyampaikan bahwa cara atau metode mendisiplinkan peserta didik adalah dengan cara restitusi, melalui segitiga restitusi. Nah, selama ini saya sebagai guru itu lebih menjadi penghukum dan pembuat merasa bersalah bagi siswa yang melakukan kesalahan. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Zeni, saya mendapatkan ilmu mengenai konsekuensi. Nah, itu dengan cara melakukan restitusi, di mana restitusi itu menjadi tawaran, bukan paksaan. Nah, fokus dari restitusi itu sendiri adalah memperbaiki kesalahan dan juga tanggung jawab peserta didik dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian Bu Yeni itu menyampaikan bahwa ada 3 tahapan atau segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan. Jadi di sini guru tidak langsung menjudge kesalahan anak, tapi anak ditanya dulu, kenapa sih dia berbuat seperti itu? Kenapa dia seperti itu? Nah, kemudian yang langkah kedua adalah memvalidasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan kembali dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di sini saya sebagai guru mata pelajaran itu biasanya hanya mengikuti kesepakatan kelas yang telah dibuat anak-anak dengan guru kelas. Ternyata di sini guru mata pelajaran pun harus membuat kesepakatan kelasnya sendiri. Karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berisikan harapan guru terhadap murid, harapan murid terhadap guru, serta harapan guru dan juga murid dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Tentunya antara guru kelas dan juga guru mata pelajaran ada sedikit perbedaan. Nah, di sini kenapa ternyata memang guru mata pelajaran harus membuat kesepakatan kelas dengan kelas itu sendiri, tidak mengikuti kelas dengan guru kelasnya. Nah, keyakinan kelas itu ada berbeda dengan peraturan, karena pernyataan atau kesepakatan kelas itu merupakan kesepakatan. Jadi di situ melibatkan peserta didik untuk membuat keyakinan kelas yang kemudian dituangkan dalam tulisan yang kemudian disepakati bersama. Nah, biasanya dimintai tanda tangan. Nah, kemudian
bedanya dengan peraturan. Peraturan itu biasanya sudah ditetapkan oleh guru atau dari sekolah. Nah, jadi di situ tidak melibatkan siswa untuk membuat poin-poin kesepakatannya, poin-poin peraturannya. Nah, ketika tadi siswa melakukan kesalahan, kita harus merestitusinya. Nah, selain itu, selain mendapatkan langkah tiga langkah atau segitiga restitusi, saya juga mendapatkan pengetahuan bahwa konsekuensi itu tidak boleh melenceng dari kesalahannya. Jadi ketika siswa tidak mengerjakan tugas, ya dia berarti harus menyelesaikan tugasnya, bukan malah diberikan konsekuensi yang lain. Misalnya biasanya jika siswa itu tidak mengerjakan tugas, diberikan konsekuensi untuk membersihkan toilet. Nah, ternyata itu tidak benar karena tidak sejalan dengan kesalahannya. Nah, mungkin itu yang saya dapatkan dari diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Zeni. Terima kasih Bu Zeni, semoga selalu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.